Hmm, belum kerja, tapi udah mulai ngomongin soal gaji. Salah nggak sih sebenarnya? Simak pembahasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang masih belum tergerak hatinya untuk subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu diklik tombol subscribe-nya. Dan kalau perlu juga sekalian klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi update dari saya. Dan semoga info-info yang saya kasih ke teman-teman juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa untuk like dan silahkan di komentar dan juga di share ke seluruh sosial media teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya sempat memposting mengenai gaji CPNS. Buat teman-teman yang belum nonton silahkan simak video-video saya sebelumnya. Di situ saya sudah jelaskan mengenai berapa besaran gaji yang mungkin saja teman-teman terima setelah nantinya diangkat sebagai CPNS. Dan salah nggak sih sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu gaji yang teman-teman peroleh nantinya sebagai CPNS? Menurut saya itu nggak ada salahnya, karena memang teman-teman harus tahu berapa hak yang akan teman-teman terima ketika nantinya sudah menjadi CPNS. Jangan sampai nanti teman-teman dikibuli sama instansinya ya. Yang saya yakin hal itu pasti tidak akan terjadi, karena suatu instansi pasti bergerak atau mengeluarkan dana itu ada aturannya, ada dasarnya, dan pastinya sesuai dengan aturan yang ada. Yang saya ingin soroti di sini adalah beberapa komentar yang merasa ketika dia mengetahui gajinya dia malah seakan tidak bisa menerima kalau gajinya cuma segitu. Buat teman-teman yang harus saya tekankan di sini adalah bagaimana teman-teman harus punya rasa syukur atas apa yang telah teman-teman peroleh. Kalau misalnya teman-teman merasa baru saat ini tahu dan merasa bahwa gajinya kok kecil ya kalau jadi PNS, ya sebenarnya udah telat Anda tahu. Kenapa tidak sebelum Anda mendaftar Anda cari tahu dulu? Dan pasti Anda sebenarnya sudah mendengar jadi CPNS itu gajinya memang tak sebesar ketika Anda bekerja atau menjadi seorang pengusaha atau pekerjaan lainnya yang mungkin saja bisa mendatangkan pendapatan yang lebih. Tapi kenapa Anda masih saja mendaftar? Itu juga jadi suatu pertanyaan. Mungkin ada yang menjawab, enaklah gaji segini cukup, kerjaan PNS kan santai. Ya memang ada beberapa pegawai yang kerjanya mungkin lebih santai lah untuk seorang aparat negara yang dibayar oleh masyarakat. Namun hal-hal seperti ini baiknya tidak Anda teruskan, tidak Anda jadikan budaya untuk Anda terapkan ketika Anda nantinya sudah mulai bekerja. Hilangkanlah omong-omong masyarakat bahwa PNS itu adalah pekerja yang terlalu santai dan dibayar dengan harga yang tak sesuai dengan lebih tinggi daripada kerjaannya. Sebenarnya PNS itu kerjaannya banyak kalau emang dia mau bekerja, benar-benar mau melayani masyarakat. Cuma memang ada beberapa oknum yang bisa dibilang malas-malesan lah. Dan ini sebenarnya sekali lagi saya tekankan jangan ditiru. Tiru aja yang baik-baik. Tiru aja yang PNS-PNS yang mampu memberikan inovasi-inovasi di dalam pekerjaannya. Soal gaji memang untuk dibandingkan dengan pekerjaan swasta ya, beberapa swasta memang gajinya sangat tinggi, atau dibandingkan dengan beberapa pengusaha memang gaji PNS ini tidak masih kalah besar. Tapi saya rasa ini gaji yang sangat cukup minimal untuk membiayai keluarga kita. Untuk hidup mewah memang tidak, kecuali teman-teman melakukan hal-hal yang tidak etis seperti korupsi. Tapi hal ini sangat saya tidak anjurkan tidak lakukan. Korupsi, pungli itu sebagian tidak Anda lakukan. Percuma Anda punya uang banyak tapi berkahnya nggak ada. Cepat hilangnya nanti uangnya. Ini nggak bisa saving, nggak bisa Anda menabung. Bisa nabung paling setahun 2 tahun udah hilang lagi. Karena ibaratnya itulah uang jin dimakan setan. Ya uang hasil dari niat tidak baik keluar pun juga sangat nggak kerasa. Biasanya orang-orang sekitar saya yang melakukan hal seperti itu, dia bilang sendiri kok uang dari hasil seperti ini, uang seperti hal-hal yang jelek seperti pungli bertahannya nggak lama. Bahkan kadang kita nggak tahu tiba-tiba udah habis saja uangnya. Yaitu tadi uang jin dimakan setan, nggak pernah ada berkahnya. Jadi ya berapapun yang kita terima kita harus tetap bersyukur. Rasanya ada beberapa komentar yang menurut saya kurang etis jika memang dia adalah orang-orang yang lulus CPNS. Saya merasa waduh, ini kalau dari nggak berubah ini bibit-bibit yang bakal membuat
birokrasi kita jadi semakin dinilai buruk dari masyarakat. Dari cara berkomentarnya udah kelihatan, walaupun saat ini saya masih menanggapi slow-slow aja, karena memang sebagai salah satu aparatur negara, saya juga harus menunjukkan bahwa kita harus tetap bijaksana, harus tetap sopan, walaupun mendapatkan kritikan dari orang. Jadi kan kritikan itu sebagai masukan buat kita. Tapi ini juga saya sarankan mungkin buat Anda yang saat ini menonton lagi video saya, yang menurut saya komen-komen kasar lah, ini kalau saya sebaiknya dirubah agar ini juga baik kok untuk kehidupan Anda selanjutnya, kehidupan Anda dalam bersosial, bagaimana menanggapi sesuatu yang tidak sepemahaman dengan kita. Ya, kalau memang Anda tidak setuju, utarakan dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan ramah, karena segala sesuatu bisa kita bicarakan dengan baik. Dan masalah gaji tadi, mungkin sekali lagi saya ingatkan, jadi PCPNS atau jadi PNS itu gajinya nggak besar-besar amat, tapi cukup untuk mensejahterakan kita dan juga keluarga kita. Kalau memang teman-teman masih merasa kurang, bukalah usaha, jadilah pengusaha, atau misalnya PNS tapi juga punya sambilan, punya toko misalnya, itu nggak ada masalah. Itu untuk menutupi mungkin teman-teman pengen ngerasain hidup mewah. Nggak ada salahnya seorang pengusaha PNS itu punya usaha, walaupun kalau nggak salah nggak boleh atas nama dia, bisa atas nama istrinya, bukan PNS. Ya hitung-hitung buat nambah-nambahin beli beras atau sekali-sekali makan di KFC atau McDonald ya agak-agak mahal dikit lah ya. Walaupun mungkin buat Anda itu bukan tempatnya mahal, dibandingkan harus makan di Lamongan kan sekali-sekali ya boleh makannya tempat yang lebih tinggi dikit. Sebenarnya itu aja yang ingin saya sampaikan. Mungkin agak-agak nyambung sama judul dari video ini, tapi saya rasa harapan saya adalah dengan ada video ini teman-teman bisa belajar untuk bersyukur, bisa belajar untuk menerima berapapun pendapatan yang kita peroleh dari pekerjaan apapun, entah itu jadi PNS atau apapun itu, karena rasa syukur itulah membuat kita menjadi kaya, membuat kita merasa selalu cukup. Kalau kita nggak punya rasa syukur, mau gaji ratusan juta pun rasanya tidak akan pernah cukup untuk memenuhi hasrat kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, lagi-lagi jangan lupa, saya ingatkan terus buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di share kalau perlu sekalian, buat teman-teman untuk memberikan motivasi kepada teman rekan-rekan kita yang lain yang mungkin menurut teman-teman perlu untuk mendapatkan motivasi ini. Saya Bila Yudafala, selamat siang, sore, malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.